memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Sampai pagi ini saya masih banyak mendapat pernyataan dari para sahabat, juga viewer dari Forum News Network yang kesal, jengkel, bahkan marah-marah karena menyimak keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki. Pada saat bersamaan mereka juga bingung memahami bagaimana mungkin seorang pejabat tinggi negara dengan posisi yang seharusnya sangat-sangat terhormat karena disebut sebagai negarawan, yakni Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, melakukan pelanggaran berat, hanya dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, namun tetap menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi, kendati dia tidak boleh lagi menangani kasus sengketa, itu mulai dari pilkada, pemilihan legislatif, sampai kemudian pemilihan presiden. Tapi saya kira yang lebih membingungkan lagi dan membuat banyak orang marah itu adalah ini soal keputusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang membuat Gibran sang keponakan Ketua MK lolos menjadi cawapres itu tidak dibatalkan. Padahal keputusan itu kan lahir dari proses yang curang dan jelas disebutkan sebagai pelanggaran etik berat. Jadi ini keputusan yang tidak beretika. Logika akal sehat, logika orang yang waras, kalau prosesnya curang ya harusnya hasilnya dibatalkan karena dilakukan secara curang. Logika mudahnya begini deh. Ada orang mencuri dan divonis bersalah oleh hakim. Tapi barang curiannya itu dinyatakan tetap sah sebagai milik dari si pencuri. Ini gimana barang yang dicuri nggak ngamuk-ngamuk ya, nggak marah-marah. Tapi dalam kasus Gibran ini saya kira mungkin tepatnya bukan barangnya sah tetap milik si pencuri, tapi ini ada pencuri gitu ya, yang dihukum oleh hakim, tetapi si penadahnya itu dinyatakan oleh hakim tetap sah itu bahwa barang yang dijual kepada si penadah itu tetap milik si penadah. Jadi penadahnya sama sekali tidak dikenakan sanksi apapun. Bahkan barangnya dinyatakan sah. Jadi hanya si pencuri atau sang paman yang dijadikan tumbal kesalahan, sementara si penadah, sang keponakan, itu malah diberi kedudukan yang terhormat sebagai calon wakil presiden dan kemungkinan besar akan terpilih menjadi wakil presiden, bahkan presiden. Dalam kasus Gibran ini sangat mungkin loh, kalau tiba-tiba saja Pak Prabowo, sang presiden itu berhalangan tetap meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka ya Gibran yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia ini. Bayangkan ada anak ingusan, bocah ingusan, begitu kata politisi PDIP Pandata Baban yang baru jadi wali kota yang membawahi 5 kecamatan dan belum sampai 3 tahun menjadi wali kota, tiba-tiba jadi Presiden Indonesia. Jadi wakil presiden aja orang sudah pada ngamuk-ngamuk semua, apalagi nanti kalau dia jadi presiden. Nah, untuk memahami situasi yang absurd itu, saya ajak Anda kembali menyimak hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan kemarin sore, Selasa 7 November 2023, dan nanti setelah itu saya ajak Anda menyimak respon dari Profesor Denny Indrayana. Ini penting kita simak bagaimana respon atau komentar dari Profesor Denny Indrayana, karena khusus untuk kasus ini yang berkaitan dengan kesalahan dari Anwar Usman dan dibatalkannya keputusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran, itu yang menggugatkan adalah Profesor Denny Indrayana. Memutuskan, menyatakan
hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Tadi saya kemukakan yang berlaku adalah yang diputuskan. Kami tadi sudah dijelaskan sama pendapatnya ini. Cuma kalau sanksinya adalah sebagaimana ditentukan dalam PMK, pemberhentian tidak hormat dari anggota, maka itu diharuskan diberi kesempatan untuk majelis banding. Yang majelis banding dibentuk berdasarkan PMK itu, ya kan? Nah, membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti, sedangkan kita sedang menghadapi proses persiapan pemilihan umum yang sudah dekat. Kita memerlukan kepastian yang adil, gitu loh, untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai, proses pemilu yang tidak terpercaya. Nah, untuk itulah kami memutuskan berhenti dari ketua sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena dia tidak berlaku, maka putusan MK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini dan dalam 2 kali 24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Nah, bagaimana respon dari Profesor Denny Indrayana? Ini selain pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM, itu juga seorang guru besar hukum tata negara. Saya bacakan rilis yang disebar ke media hari ini, hari Rabu 8 November 2023. Saya dapat memahami, menghormati, tetapi pada saat yang sama juga menyesalkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Memahami karena Majelis Kehormatan punya keterbatasan kewenangan. Tapi menyesalkan karena Profesor Jimli Asidiki melepaskan kesempatan mengukir sejarah membuat putusan monumental atau dalam bahasa Inggrisnya disebut landmark decision yang menegakkan kembali hukum Indonesia yang seharusnya bermoral dan berkeadilan. Jika ada orang yang mempunyai kompetensi untuk menghadirkan keadilan konstitusional, maka itu adalah Profesor Jimli Asidiki orangnya. Tentu bersama-sama dengan Profesor Intan R. Saragih dan Yang Mulia Dr. Wahidudin Adams. Karena itu, saya bersyukur dan menaruh harapan besar ketika mengetahui Profesor Jimli diberi amanah sebagai Ketua MK-MK. Kapasitas intelektual Profesor Jimli jelas mumpuni. Integritas moralnya nyata tidak terbeli. Sayangnya, putusan MK-MK yang masih terjebak hanya menghadirkan keadilan normatif, tetapi gagal melahirkan keadilan substantif. Sebenarnya hanya dibutuhkan inovasi hukum dan sedikit bumbu keberanian untuk menghadirkan solusi yang lebih efektif dan konstruktif. Hukum kita sudah sakit parah sekarat. Menyembuhkannya tidak bisa dengan pengobatan biasa-biasa saja. Tetapi perlu operasi besar yang
memang meniti di antara jurang kehidupan dan kematian. Saat jantung keadilan tersumbat total lemak kolesterol, akal bulus dan akal fulus dalam tanda petik, maka harus ada tindakan akal sehat yang membelah dada dan membypass aliran darah agar kembali lancar, normal. Sayangnya MK-MK masih melakukan tindakan pengobatan biasa dan membiarkan penyakit kanker hukum yang koruptif, kolutif, dan nepotis tetap hidup dan tumbuh subur menjalar, merusak sendi nadi pemilihan presiden 2024 kita. Ini ada basis argumentasinya dimulai dengan satu. MK-MK memilih menjatuhkan sanksi pemberhentian jabatan sebagai ketua MK, padahal seharusnya pemecatan sebagai negarawan hakim konstitusi. Karena alasan menghindari banding. MK-MK memilih hanya memberhentikan Anwar Usman dari posisi sebagai ketua MK. Padahal aturannya dengan jelas tegas mengatakan pelanggaran etika berat sanksinya hanyalah pemberhentian dengan tidak hormat. Lagi pula ada konsep hukum acara quid furbar be foret. Putusan bisa tetap dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum banding. Putusan MK-MK yang demikian adalah setengah jalan. Separuhnya lagi tergantung kesadaran Anwar Usman. Setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat, yaitu melanggar prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi dan prinsip kepatasan dan kesopanan, masih adakah sisa harga diri dan rasa malunya untuk bertahan? Akan lebih pas jika Anwar Usman tahu diri dan mundur sebagai hakim konstitusi. Meskipun terus terang saya tidak yakin tindakan yang terhormat demikian akan dilakukan. Saya sepakat dengan Profesor Denny Indrayana. Saya nggak yakin orang perbuatan curang semacam itu aja dilakukan kok demi sang keponakan, apalagi kok kemudian mengundurkan diri. Kan desakan mengundurkan diri terhadap Anwar Usman itu sudah lama, dan dia menjawabnya bahwa ya jabatan itu kan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kata dia begitu. Maksudnya apa ya? Apakah dia merasa seperti nabi gitu yang dapat wahyu dan kemudian menjadi dan ditunjuk menjadi ketua MK-MK? Yang kedua, ini kembali lagi ke rilis dari Profesor Denny Indrayana. MK-MK tidak tegas mendorong Mahkamah Konstitusi secara cepat memeriksa kembali syarat umur capres dan calon wakil presiden. Dengan berlindung di balik azas legal and binding, MK-MK membiarkan putusan 90 yang dinyatakan lahir dari berbagai pelanggaran etika Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap berlaku dan tidak mempengaruhi proses pendaftaran Pilpres 2024. Sambil secara tidak tegas, MK-MK mengisyaratkan akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat umur capres-cawapres yang akan disidangkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal setiap asas hukum bukan kitab suci yang harus diberhalakan apalagi dipertuhankan. Hukum selalu membuka ruang pengecualian, exceptio probat regulam in casibus non acceptis, atau the exception confirm the rule in cases not accepted. There is an exception to every rule. Selalu ada pengecualian atas setiap prinsip hukum. Maka, jikapun tidak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, paling tidak MK-MK menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar Mahkamah Konstitusi memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim yang berbeda dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sebelum berakhir masa penetapan paslon Pilpres 2024 oleh KPU. Nah, masa penetapan paslon itu akan dilakukan tanggal 13 dan untuk pergantian ya hari ini tanggal 8 itu adalah batas akhir. Jadi kelihatannya ya memang tidak mungkin terjadi perubahan lagi, ya dipastikan ini Gibran akan melenggang sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Nah, balik ke rilis dari Profesor Denny Indrayana, dia menyatakan bahwa hal itu penting justru untuk membuat pencawapresan Gibran Rakabuming tidak terus dipersoalkan karena hadir dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dinyatakan melanggar etika. Menyatakan pertandingan Pilpres 2024 sudah dimulai dan aturan syarat tidak boleh lagi diubah adalah tidak fair. Karena putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat menjelang masa pendaftaran paslon. Maka hanya menjadi fair jika politisasi keterlambatan waktu putusan 90 itu diseimbangkan dengan percepatan putusan 90 tanpa Hakim Anwar Usman yang melanggar etika. Ya, ini kita baru paham ya sekarang mengapa kemudian gugatan batas capres dan cawapres ini, usia capres dan cawapres itu kok disidangkan atau di putusan bacaannya itu molor, itu tinggal beberapa hari dari batas pendaftaran.
putusan ini dibacakan tanggal 16, kemudian pendaftaran di KPU kan dibuka tanggal 19 November. Jadi kita baru tahu sekarang, rupanya memang ada skenario besar ini membuat membuat putusan itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Atau kalau toh ada yang berhasil mengganggu gugat itu, tapi secara timing, secara waktunya sudah tidak mungkin lagi karena KPU sudah akan segera menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden. Ini skenario-nya sudah dirancang jauh-jauh hari. Kita baru menyadari sekarang ya mengapa tidak segera diumumkan putusannya gitu. Balik lagi ke rilis dari Profesor Denny Indrayana, saya dan Zainal Arifin Mohtar sudah memasukkan uji formil atas putusan 90. Jika saja ada niat, maka tidak sulit untuk Mahkamah Konstitusi memeriksa cepat formalitas uji syarat umur Capres-Cawapres dan memutuskan sebelum batas penetapan paslon Capres-Cawapres oleh KPU di tanggal 13 November 2023. Hanya dengan demikian, maka legitimasi konstitusional dan soal keabsahan pencawapresan Gibran Rakabuming Raka bisa dituntaskan. Membiarkan putusan 90 tetap berlaku tanpa membuka ruang pemeriksaan kembali yang cepat. Padahal ada putusan MK yang mengatakan putusan itu dilahirkan dengan pelanggaran etika Anwar Usman, akan menyebabkan legitimasi pencawapresan Gibran akan terus-menerus dipersoalkan, bahkan membuka ruang impeachment jikapun terpilih pada Pilpres 2024 yang akan datang. Karena putusan hukum yang hadir dengan pelanggaran etika seharusnya batal moralitas hukumnya. Legesine moribus fanae. Law without morals are in vain. Law without morality are meaningless. Tegasnya, hukum tanpa moralitas tidak ada artinya dan karenanya batal demi hukum. Jadi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi belum tuntas menyelesaikan masalah. Masih menimbulkan komplikasi akibat operasi dan solusi hukum yang setengah hati. Sebagai satu-satunya pelapor yang mengajukan laporan jauh sebelum putusan 90 dibacakan dan teradu dalam dugaan pelanggaran etika advokat yang dilaporkan oleh 9 hakim konstitusi, yang ke-9-nya kemarin dijatuhi sanksi etika oleh MK, saya akan terus bersuara kritis atas pemanfaatan hukum oleh tangan-tangan kuasa dinasti yang terus cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Karena jika dari awal proses pencalonan tidak dipastikan berjalan dengan benar, maka saya sangat tidak yakin proses selanjutnya dan hasil Pilpres 2024 juga akan berjalan dengan jujur dan adil. Karena itu setelah putusan MK ini, setelah bersama-sama Zainal Arifin Mohtar mengajukan uji formil putusan 90 ke Mahkamah Konstitusi, saya mempertimbangkan untuk menggugat pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif ini ke sengketa proses di Badan Pengawasan Pemilu. Panjang umur perjuangan, keep on fighting for the better Indonesia. Melbourne, 8 November 2023, Denny Indrayana. Dari tanggapan Profesor Denny Indrayana tadi, setidaknya kita bisa mendapat perspektif dan juga bahan analisis untuk memahami apa yang terjadi pada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan oleh ketuanya dan juga dua orang hakim anggota, Profesor Bintan R. Saragih dan Dr. Wahidudin Abbas tadi. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network, kami muat.